Ya, selamat pagi, siang, sore, bagi teman-teman sekalian yang hari ini menghadiri ya ataupun ikut dalam pelatihan online di PT Tri Solar Stores Indonesia dan PT Tekno Indonesia. Ini adalah salah satu kebijakan etika yang ada di PT Tri Solar Stores Industri yang memang harus dipahami kepada teman-teman sekalian yang menjadi karyawan baru di perusahaan kami. Yang pertama adalah kebijakan terkait mengenai karyawan dan tempat kerja, ya. Dan yang kedua terhadap luar, dan yang ketiga benturan kepentingan. Sebetulnya ada banyak ya teman-teman sekalian nanti ya kebijakan tersebut. Nanti kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama dari karyawan dan tempat kerja. Kebijakan ini diatur agar memberi pedoman mengenai nilai atau value sebagai nilai pokok atau core value untuk setiap karyawan, seperti hubungan dengan sesama karyawan dan atasan, penampilan pribadi, pemakaian aset untuk kepentingan pribadi, keluhan, pelecehan seksual, berbicara di depan publik, dan permintaan informasi keselamatan dan keamanan. Kerapihan dan tempat kerja, bebas narkoba dan minuman keras. Artinya di poin 1 ini, karyawan dan tempat kerja, teman-teman harus memiliki etika yang memang baik dari hubungan antara karyawan kepada karyawan atau antara antara teman-teman dengan atasannya, atau dari penampilan pribadi kita ketika kita memakai atau menggunakan aset perusahaan, ketika kita dilecehkan di dalam perusahaan atau kita mengeluh tentang pekerjaan, ya ini adalah skup etika yang harus kita lakukan pada saat kita di tempat kerja. Nah, yang kedua teman-teman adalah terhadap pihak luar. Nah, kalau tadi karyawan dan tempat kerja internal gitu ya teman-teman sekalian. Kalau ini kita masuk ke terhadap pihak luar. Nah, kebijakan apa sih yang harus kita lakukan atau kita tahu terhadap pihak luar? Kebijakan ini mengatur karyawan bagaimana dapat mengembangkan persepsi positif dengan memperlihatkan sikap yang baik dan profesional. Pedoman ini menjabarkan cara-cara berinteraksi dengan pelanggan, mitra usaha, masyarakat, dan pesaing. Artinya ketika teman-teman punya rekan kerja gitu ya di luar dari PT Tri Saudara Setosa Industri dan PT Tekno Indonesia gitu ya, mungkin di mana teman-teman ini ya rekan kerja teman-teman ini kompetitornya dari perusahaan kami gitu ya. Nah, saya berharap teman-teman sekalian ya bisa profesional akan hubungan antara rekan kerja dengan rekan di luar dari perusahaan seperti itu ya, sehingga informasi-informasi yang harusnya di-keep di dalam internal tidak akan disebarkan di dalam sampai keluar gitu ya, atau sampai kepada teman-teman sekalian yang ada di dalam kompetitor kita. Nah, yang ketiga, benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan sesama karyawan, pelanggan, masyarakat, mitra usaha maupun pesaing, terdapat kemungkinan di mana kita menghadapi keadaan dan situasi yang dapat mengarah pada benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Contohnya hadiah dan jamuan, pekerjaan dan kegiatan di luar kerja, kegiatan usaha dan kepentingan finansial, nepotisme dan hubungan keluarga yang bekerja, dan informasi dari orang dalam. Nah, ini teman-teman sekalian juga benturan kepentingan harus memiliki etikanya ya teman-teman sekalian. Artinya ketika misalnya kita ini sudah diterima di PT Tri Saudara Setosa Industri, lalu ketika kita bekerja, teman-teman sekalian di luar sana ada yang minta lowongan pekerjaan gitu ya, informasi lowongan pekerjaan, teman-teman berikan informasi lowongan pekerjaannya melalui jalur saya, pasti akan diterima gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh, itu adalah benturan kepentingan ya, karena ketika teman-teman sekalian merekomendasikan gitu ya karyawan baru yang masuk ke perusahaan kami, boleh-boleh saja ya, namun harus melalui seleksi rekrutmen seperti itu. Nah, benturan kepentingan yang lainnya bagaimana, Pak? Nah, benturan kepentingan lainnya contohnya misalnya teman-teman sekalian gitu ya, di jam kerja
harusnya kerja di perusahaan, namun teman-teman sekalian malah punya usaha di luar sana, lebih penting usaha teman-teman sekalian terlebih dahulu gitu ya. Nah, itu juga benturan kepentingan ya. Harusnya teman-teman kerja di jam kerjanya teman-teman sekalian di perusahaan kami, perusahaan TSSI dan juga Tekno, namun teman-teman sekalian malah kerja di tempat luar ataupun usaha sendiri. Bisa jadi seperti itu ya. Itu juga benturan kepentingan. Nah, yang pertama untuk karyawan. Oke. Ya, hubungan dengan sesama karyawan dan atasan. Nah, ini adalah hubungan antara teman-teman ya dengan atasan dan teman-teman sekalian. Yang pertama, karyawan menghargai sesama karyawan dan atasan dengan sikap yang senantiasa sopan. Perusahaan tidak akan memberikan toleransi atas diskriminasi apapun berdasarkan jenis kelamin, agama, kelompok etnis, ras, budaya, bahasa, ketidakmampuan fisik, maupun pangkat dan tingkatan. Yang kedua, karyawan bertanggung jawab untuk memberikan jasa dan bantuan kepada sesama karyawan berdasarkan cara yang profesional. Ya. Yang ketiga, karyawan menaati instruksi atasan yang berhubungan dengan posisi dan tanggung jawabnya, etika kerja dan peraturan. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas pembangkangan perintah dari atasan ya. Pembicaraan mengenai adanya ketidaksesuaian dalam perintah atasan dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa. Perbedaan pendapat dan pemikiran perlu dibicarakan. Yang keempat ya, perbedaan pendapat dan pemikiran perlu dibicarakan secara sopan dan profesional tanpa adanya kekerasan fisik, gangguan dan ancaman terhadap sesama karyawan dan atasan. Dan yang kelima, atasan memberi kesempatan yang sama terhadap pengembangan karir bagi semua bawahannya. Nah, ini adalah hubungan dengan sesama karyawan dengan atasan ya. Nah, berikutnya penampilan pribadi. Karyawan agar berpakaian yang baik dan sopan yang sudah ditentukan, pakai seragam dari perusahaan. Penampilan serta dandanan yang rapi dan sikap yang ceria merupakan aset yang penting bagi Anda maupun perusahaan. Yang kedua, para karyawan di pabrik diwajibkan untuk menggunakan seragam perusahaan selama jam kerja. Jadi nggak boleh menggunakan seragam di luar dari seragam perusahaan gitu ya. Harus menggunakan seragam yang sudah disediakan oleh perusahaan. Penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi artinya perusahaan menyediakan aset-aset seperti fasilitas, peralatan dan kendaraan agar karyawan dapat melakukan tanggung jawab dan tugas-tugasnya. Karyawan tidak diperkenankan menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi artinya teman-teman sekalian, ketika teman-teman dikasih nih oleh perusahaan terkait aset perusahaan yaitu handphone gitu ya, itu tidak boleh digunakan untuk sembarangan ataupun secara pribadi ya, itu tidak diperbolehkan. Penggunaan aset-aset khusus seperti kendaraan operasional, telepon dan komputer untuk kepentingan pribadi diatur dalam pedoman terpisah. Berikutnya, keluhan kerja. Keluhan kerja merupakan ungkapan atau ketidakpuasan dengan kondisi kerja, perlakuan standar keselamatan dan keamanan, pengawasan atau hubungan antara pribadi yang membuat situasi kerjanya tidak menyenangkan. Penyampaian keluhan kerja harus melalui jalur-jalur yang tepat sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kerja bersama. Jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman nih, aduh Pak, saya punya pekerjaan banyak gitu ya, lalu rumit gitu ya, saya mau mengeluh nih tentang pekerjaan saya gitu, boleh saja informasikan kepada atasannya gitu ya, ataupun kalau misalnya teman-teman sekalian tidak dapat jawaban dari atasannya, boleh eskalasi ke HRD ataupun yang lain sesuai dengan jalur-jalur yang ada diuraikan di dalam PKP. Yang berikutnya, pelecehan seksual. Semua karyawan mempunyai hak untuk bekerja dalam lingkungan yang bebas dari diskriminasi apapun, termasuk pelecehan seksual. Perusahaan melarang karyawan terlibat dalam pelecehan seksual terhadap sesama karyawan di tempat kerja. Selain itu, perusahaan tidak akan memberikan toleransi atas pelecehan seksual karyawan oleh karena lain ataupun non-karyawan seperti pelanggan atau rekan perusahaan atau terhadap non-karyawan. Karyawan yang merasa menjadi korban pelecehan seksual dapat melaporkan kejadian tersebut
segera seperti atasan mau atau manajernya atau departemennya atau head personalia setiap unit operasionalnya tanpa kekhawatiran akan dampak negatifnya. Jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman dilecehkan gitu ya, baik itu atasannya dari atasan teman-teman sekalian atau dari rekan kerja yang teman-teman sekalian, boleh silakan informasikan. Yang pertama, informasinya ke manajernya. Tapi kalau oknumnya ke manajernya teman-teman sekalian, boleh langsung ke eskalasi HRD. Jadi informasikan ke kami HR bahwasannya teman-teman sekalian dilecehkan di bagian apa dan seterusnya. Contoh misalnya pelecehan seksual itu banyak ya, bisa pelecehan secara fisik, bisa pelecehan secara non fisik. Ya, itu boleh diuraikan. Berbicara di depan publik dan permintaan informasi, ya. Perusahaan telah menunjuk divisi khusus untuk berkomunikasi dan mengeluarkan informasi, ya. Jadi teman-teman sekalian, diharapkan karyawan diminta untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi sebelum mengeluarkan informasi apapun. Karena masyarakat, media, ataupun pihak lain dapat menganggap opini pribadi karyawan adalah sebagai sikap perusahaan. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah punya juru bicara gitu ya di perusahaan. Ya, kalaupun teman-teman sekalian ingin menginformasikan terkait mengenai perusahaan gitu, baik itu new product yang telah dikeluarkan oleh kami ataupun yang lainnya, itu ada orangnya masing-masing, ada departemennya masing-masing ya. Tidak perlu teman-teman sekalian menginformasikannya di depan publik ya. Yang kedua, karyawan dilarang untuk mengeluarkan informasi atau dokumen perusahaan tanpa persetujuan yang diperlukan dari atasan dan departemen terkait ya. Oke, berikutnya tempat kerja. Nah, ini area tempat kerja ya, teman-teman sekalian ya. Yang pertama, keselamatan dan keamanan. Manajemen dan karyawan diminta untuk menciptakan suasana tempat kerja yang aman. Tugas karyawan adalah mencegah terjadinya kasus kecelakaan dan keamanan dalam bentuk apapun di semua fasilitas perusahaan. Kasus kecelakaan dan keamanan tidak saja dapat melukai karyawan dan berakibat hilangnya citra, aset, dan karyawan perusahaan, tapi juga dapat menjatuhkan moral karyawan, sehingga sama-sama kita memiliki rasa kesadaran diri terkait mengenai keselamatan dan keamanan di tempat kerja kita. Berikutnya, good housekeeping. Good housekeeping merupakan tanggung jawab semua karyawan. Kebiasaan housekeeping yang kurang baik tidak dapat diterima ya. Good housekeeping merupakan dasar lingkungan yang aman dan sehat. Perusahaan bertujuan untuk memelihara kantor dan pabrik yang bersih dan rapi. Kebiasaan housekeeping yang tidak baik membuat lingkungan tidak aman dan berakibat kecelakaan di tempat kerja. Artinya teman-teman sekalian ya, ini relate banget dengan materi safety 5R ya. 5R salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengakomodir sistem bersih-bersih di lingkungan kerja kita. Kan bisa setiap pagi, bisa setiap pulang kerja gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, tolong ketika teman-teman sudah dipercayakan di dalam satu perusahaan dan dalam satu posisi, silakan ya teman-teman sekalian boleh bersih-bersih ataupun menyadarkan dirinya, oh saya itu sudah diterima di PT Trisaudo Indonesia dan PT Teknonesia, saya berterima kasih dengan cara ya saya menjaga fasilitasnya, saya menjaga pekerjaan saya ya, alat-alatnya dan seterusnya gitu ya. Dengan apa ya teman-teman, good housekeeping gitu ya, lakukan sistem 5R dengan benar gitu ya setiap harinya ya, ataupun sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan, sehingga kecelakaan kerja pun akan terjadi gitu ya. Lalu karyawan diminta untuk dapat menciptakan suasana tempat kerja yang bersih dan teratur. Karyawan diminta untuk dapat memproses sampah dari kantor atau pabriknya sesuai dengan standar operating procedure. Nah, kalau teman-teman sekalian pernah lihat nanti tempat sampah yang memang sudah ada tandanya ini yang tempat sampah yang organik dan non-organik, ya silakan ikuti peraturannya ya. Jangan sampai teman-teman membuang sampah dengan salah gitu ya, harusnya ini adalah ke non organik tapi teman-teman malah masuknya ke organik gitu ya, atau ini harusnya ke tempat sampah non B3 malah teman-teman masukin ke B3 gitu ya. Itu juga teman-teman sekalian adalah salah satu good housekeeping. Tempat kerja bebas narkoba dan minuman keras. Perusahaan mengharuskan karyawan datang ke tempat kerja dalam keadaan fit dan sehat
Oleh karena itu, teman-teman sekalian dilarang yang menggunakan narkoba dan juga minuman-minuman keras ya yang dapat mempengaruhi kompetensi dan kinerja karyawan. Ya. Oke, berikutnya adalah etika terhadap pelanggan ya. Nah, berikutnya adalah etika terhadap pelanggan. Yang pertama, karyawan wajib berbagi pengalaman dengan sesama karyawan tentang pengalaman melayani pelanggan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik pada kesempatan berikutnya. Yang kedua, karyawan senantiasa dituntut untuk memberikan produk dan layanan berharga dan bermutu serta mencari informasi tentang kebutuhan pelanggan dengan menggunakan cara-cara yang ada. Yang ketiga, karyawan wajib menjaga kerahasiaan informasi pelanggan dan tidak akan menyampaikan kepada pihak manapun tanpa adanya persetujuan. Lalu yang keempat, karyawan harus menampung semua pendapat dari pelanggan dengan perhatian penuh serta memahami bahwa pendapat tersebut merupakan masukan untuk menyempurnakan lebih lanjut. Dan yang kelima, dalam penerimaan keluhan, karyawan hendaknya tidak secara sepihak menyalahkan permasalahan yang timbul kepada pelanggan atau membela perusahaan tanpa alasan yang jelas. Dan yang keenam, dalam rangka mencari peluang usaha, karyawan hendaknya senantiasa menjejaki hal-hal yang dibutuhkan oleh pelanggan meskipun hal tersebut belum disadari oleh pelanggan tersebut. Ya, kita tidak akan melanggar kepercayaan pelanggan karena karyawan tidak akan menutupi informasi yang kurang baik ataupun memberi informasi yang tidak baik atau tidak benar kepada pelanggan demi memperoleh sebuah kesepakatan. Yang kedua, karyawan tidak akan membuat pelanggan menunggu terlalu lama atau memperlambat pengiriman produk maupun jasa karena sebab-sebab yang tidak jelas. Yang ketiga, karyawan tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pelanggan yang menggunakan produk-produk pesaing. Ya. Dan yang keempat, karyawan tidak akan memberi produk atau jasa ya yang keamanan dan mutunya tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, berikut ini teman-teman sekalian adalah etika terhadap masyarakat, atau tadi terhadap pelanggan ya. Nah, untuk mencapai hubungan saling menunjang dan memberi kontribusi kepada masyarakat demi keuntungan bersama, kita akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu kehidupan di negara kita melalui pengembangan produksi dan jasa. Dengan senantiasa menaati peraturan dan keselamatan lingkungan, kita menghargai peraturan di setiap kegiatan yang kita laksanakan dan turut serta mempengaruhi dan meningkatkan keadaan di lingkungan setempat. Ya, kita mendukung kegiatan pendidikan dan bantuan sosial secara efektif dan selektif ya di lingkungan operasional kita dan turut serta sebagai warga yang baik yang baik di acara-acara kebudayaan dan sosial di lingkungan setempat dan di wilayah regional. Nah, bagaimana cara melayani masyarakat? Yang pertama, menjadi warga masyarakat atau warga perusahaan yang baik, gitu ya. Yang kedua, memberi kontribusi dan menjalin hubungan yang saling menunjang dengan masyarakat. Yang ketiga, karyawan dengan penuh tanggung jawab dan rasa memiliki wajib menjaga citra nama baik perusahaan. Pemegang saham. Nah, tata kelola perusahaan dan pelaksanaan yang lebih baik. Perusahaan menyarankan laporan kegiatan kepada para pemegang saham dan lembaga pemerintah terkait secara terbuka, tepat waktu dan akurat demi membangun kepercayaan. Karyawan tidak akan mengorbankan kepentingan para pemegang saham dengan menggunakan informasi tentang kegiatan usaha perusahaan untuk hal-hal yang tidak benar. Yang ketiga, karyawan tidak akan menutupi informasi tentang kinerja perusahaan yang sesungguhnya atau memalsukan ya data dan informasi yang dapat mengakibatkan manajemen dan pemegang saham mengambil keputusan yang salah. Yang keempat, karyawan tidak akan mengambil keuntungan dari tidak dikemukakannya informasi penting tentang perusahaan kita, perusahaan-perusahaan afiliasi maupun para pemasok untuk transaksi saham maupun perdagangan orang dalam. Menciptakan nilai tambah secara efektif dan efisien karena karyawan akan menggunakan sumber daya perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif. Karyawan diharuskan menggunakan waktu kerja atau waktu yang disediakan untuk dapat menghasilkan sesuatu maupun bertindak menuju yang excellent. Ya. Oke, berikutnya teman-teman sekalian terkait mengenai etika terhadap mitra usaha. Memilih dengan adil dan bijaksana. Ketika teman-teman sekalian nantinya ya memilih mitra usaha harus adil dan bijaksana.
Yang pertama, kami akan mencari mitra secara luas dari seluruh dunia dan tanpa terikat dengan evaluasi yang dangkal. Yang kedua, karyawan perlu melakukan evaluasi terhadap calon mitra dengan integritas tinggi tanpa adanya kepentingan pribadi. Yang ketiga, karyawan akan melaksanakan evaluasi secara objektif dan memperlakukan para calon mitra setara tanpa adanya diskriminasi. Dan yang keempat, karyawan dilarang untuk mengungkapkan informasi apapun yang dapat berakibat persaingan tidak adil untuk memihak pada salah satu calon mitra. Dan yang kelima, hadiah dan jamuan atau entertain gitu ya dapat diterima dalam batasan tertentu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku asal diberitahukan kepada atasan langsung dan tidak akan menciptakan benturan kepentingan antara individu tersebut dan perusahaan. Kompetitor, karyawan akan selalu membuka pemikirannya untuk mempelajari kelemahan-kelemahan, mencari kesempatan dan ide-ide baru untuk mengembangkan diri dan menguatkan posisi persaingan perusahaan ya. Nah, berikutnya etika terhadap benturan kepentingan. Jadi, teman-teman sekalian, perusahaan mengharapkan bahwa karyawan menghindari keadaan dan situasi apapun yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan ya. Contohnya seperti apa sih yang dianggap dalam benturan kepentingan? Pertama, hadiah dan jamuan. Hadiah atau uang pemberian atau penawaran jamuan yang terkait dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan usaha harus disetujui oleh atasan langsung. Yang kedua, pekerjaan dan kegiatan di luar kantor. Karyawan tidak diperkenankan memiliki komitmen atau pekerjaan di luar kantor yang mengurangi waktu atau perhatian yang seharusnya diberikan kepada pekerjaannya. Yang ketiga, kegiatan usaha dan kepentingan finansial. Karena tidak diperkenankan untuk menjalankan usaha maupun kegiatan lain yang mempunyai kepentingan finansial dalam lingkungan fasilitas maupun tempat kerja perusahaan, menggunakan fasilitas perusahaan dalam selama jam kerja. Yang keempat, nepotisme dan hubungan dengan anggota keluarga yang juga bekerja di perusahaan atau working relative. Ya, jadi rekrutmen atau anggota keluarga yang juga bekerja di perusahaan. Nah, jadi teman-teman sekalian punya paman, adik, kakak ya yang bekerja di perusahaan ini ya. Diskriminatif nih karena mereka adalah keluarga saya gitu ya. Jadi punya hak spesial. No. Ya. Lalu informasi orang dalam. Informasi rahasia yang tidak untuk diungkapkan, tidak diaudit ataupun diumumkan secara informal yang diperoleh dalam rangka tugas tidak boleh digunakan atau diungkapkan untuk tujuan keuntungan pribadi atau lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, berikutnya adalah kebijakan eskalasi etik, ya atau disebut dengan whistleblowing. Ya, whistleblowing adalah salah satu mekanisme pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap karyawan dan pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan untuk melaporkan adanya dugaan tindakan kecurangan, ya yang melanggar peraturan perusahaan, etika dan kode etik perusahaan yang dilakukan oleh karyawan atau pihak lain di dalam perusahaan. Mekanismenya seperti apa sih? Yang pertama, pelapor atau whistleblower, yang disebut dengan whistleblower itu pelapor ya. Dari pihak internal maupun dari pihak eksternal dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran melalui bagian pelaporan pelanggaran atau whistleblowing yang sudah ada di dalam perusahaan. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan dengan cara surat resmi, email, melalui surat resmi ya. Email, telepon, nah itu boleh. Jadi teman-teman sekalian kalau misalnya melihatnya ada kecurangan gitu ya, atau pelecehan seksual gitu ya, boleh silakan informasikan ya melalui surat resmi, email ataupun telepon, atau tetap muka langsung gitu ketemu sama HR atau HRD. Yang kedua, laporan yang akan ditindaklanjuti adalah laporan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Laporan yang disampaikan berhubungan dengan korupsi, kecurangan, pencurian, penyuapan, ya, gratifikasi, benturan kepentingan, pelanggaran hukum, kebijakan atau prosedur lainnya. Ya. Yang kedua, pelaporan harus dilakukan dengan itikat baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk atau fitnah ya, harus didasari dengan fakta yang ada. Yang ketiga, pelaporan harus memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk mempermudah komunikasi sekurang-kurangnya meliputi nama pelapor. Ya. Dan yang keempat,
Pelapor harus menyertakan bukti berupa data, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran sehingga laporan dapat ditindaklanjuti atau ditelusuri ya. Jadi boleh dilampirkan fakta yang adanya seperti apa pada saat teman-teman menemukan adanya kecurangan. Nah, teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman melaporkan hal-hal yang kecurangan, ketika teman-teman melaporkan tersebut, perlindungan atas diri teman-teman itu kami rahasiakan ya, atau kami lindungi gitu ya. Atas laporan tersebut perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor meliputi jaminan kerahasiaan, identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan, jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor, jaminan perlindungan atas kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi atau hukuman gitu ya, ataupun tindakan yang tidak menyenangkan dari pihak terlapor ya. Ini keseluruhan kebijakan tersebut mengacu pada perlindungan whistleblower seperti yang tertuang dalam tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ya, tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Oke, baik itu saja teman-teman sekalian terkait mengenai kebijakan etika di PT Trisakti Swasta Industri dan juga PT Tekno Indonesia. Ya, harapannya teman-teman sekalian setelah mengetahui beberapa kebijakan etika yang ada di perusahaan kami, teman-teman boleh mematuhinya secara konsisten dan profesional. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian silakan setelah ini boleh silakan isi post testnya ya. Saya harap teman-teman sekalian akan mendapatkan nilai yang baik ya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya tutup di sini materi saya. Mudah-mudahan mendapat manfaat yang baik buat teman-teman sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, ataupun sore.